Pemirsa, kita jumpa lagi di Forum Barnas bersama saya, Adolfo Suma. Pemirsa Suara, dimanapun Anda berada, kekuatan sebuah partai akan tercermin dari profil para kader-kadernya. Dan pemirsa, di Barnas memiliki para kader yang berpotensi, yang sudah dikenal baik di level nasional maupun sampai ke daerah. Dan pemirsa, saya ingin ajak Anda untuk mengenal lebih jauh seorang tokoh di partai ini yang telah malang melintang di dunia politik, karena yang saya akan perkenalkan ini juga adalah sampai saat ini menjadi anggota DPR mewakili sebuah partai yang sudah lebih dulu eksis. Dan saya langsung perkenalkan kepada Anda Bapak Ahmad Fauzi. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah. Baik-baik, sehat. Baik, sehat ya. Dan sampai hari ini Pak Fauzi ini masih sebagai anggota DPR mewakili Partai Demokrat. Nah, ini anehnya. Ya. Ya. Padahal sudah jelas-jelas publik sudah tahu Pak Fauzi sudah berada di barisan nasional. Iya. Nah, kenapa kok tidak di PAW ya sampai saat ini ya? Sebetulnya begini, mungkin kalau Anda tanya kepada saya kenapa kok pindah ke Partai Barnas. Ya. Karena begini, saya naik bisnya itu bis Demokrat ya. Kemudian di tengah jalan, saya ini pingin ke toilet, ke belakang. Bis itu berhenti, kemudian saya ke toilet. Setelah ke toilet, kemudian saya kembali, bis itu sudah tidak ada. Saya yang ditinggalkan ini sama bis itu. Lalu datang bis baru, saya tunggu itu, datang bis baru, supirnya bagus, AC-nya dingin, kernetnya ramah, penumpangnya ramah. Nah, sehingga saya ikut bis itu untuk melaju sampai tempat tujuan. Jadi yang benar bis ini yang kebetulan sudah ada di depan, ya. Pak Fauzi, atau Pak Fauzi juga ya ikut mengejar yang bis baru dong? Iya dong. Atau sama-sama bis tersedia Pak Fauzi mengejar juga? Enggak, kebetulan bis ini ninggalkan saya. Yang bis lama? Ya, yang lama. Terus ya, saya yang mereknya tadi Demokrat. Ya, saya tunggu. Setelah saya tunggu, ternyata datang bis baru. Saya kasih tahu, boleh nggak nih saya ikut? Ternyata berhenti. Saya numpang di situ. Supirnya senyumnya bagus, kernetnya bagus. Kemudian itu para penumpangnya juga bagus, ramah-ramah. Sehingga saya sampai tujuan ikut dengan enak. Nama bus itu barisan nasional. Tapi karena sakit hati barangkali ditinggal bus yang lama. Ya, di samping sakit hati, yang kedua kok nggak ada rasa syukurnya tuh, saya ikut kok ditinggal, gimana sih? Iya kan, kalau orang saya ikut tunggu sebentar lah, apa salahnya kan? Saya lagi ke belakang, mestinya ya ditunggu, enggak, langsung ditinggal gitu aja. Saya ditinggal sendiri kan, sedang barang-barang saya di sana semua kan gitu. Oke, itu cerita analoginya. Tetapi sebetulnya orang banyak tahu Pak Fauzi itu sangat menjadi ikon, potensi atau apa namanya, andalan di partai yang lama ya. Kok bisa begitu? Berarti ada yang salah juga mungkin di Pak Fauzi sendiri. Ya. Tapi mungkin saya langsung tanya, Pak Fauzi dikenal sebagai salah satu macan Senayan karena dikenal tajam, galak, menanggapi berbagai masalah. Mungkin karena ini kurang disukai oleh yang sopir bus lama tadi barangkali. Ya begitulah keadaannya. Jadi begini ceritanya. Saya ini kan wakil rakyat. Saya bukan wakil partai loh. Saya wakilnya rakyat. Ya. Jadi rakyat yang saya dulukan untuk demi kebenaran. Tapi jangan salah, difasilitasi oleh partai. Ya kan, tapi begitu menjadi wakil rakyat ya lebih untuk rakyat dong. Iya, rakyat. Jadi rakyat saya utamakan. Kemudian rakyat menghendaki saya harus berbicara yang benar, harus akurat, harus kritis. Kalau tidak benar, saya harus, kalau dari pemerintah tidak benar kan harus dihalau atau harus ditantang gitu. Kemudian bisa rakyat bertanya atau orang bertanya, sudah cukup berbuat banyak untuk rakyat selama ini? Artinya saya pertama kali saya cerita Pak. Iya. Ada beberapa ulama di Jawa Timur dan rakyat, tolong Pak Fauzi, you kalau diangkat jadi DPR, saya minta kepada Anda supaya satu, judi harus dikikis habis. Ini contoh. Sehingga saya waktu raker dengan Kapolri saya bilang, wahai Pak Dai Batiar, saya minta dalam waktu seminggu ini judi harus habis, karena rakyat sengsara. Karena ini pesan dari rakyat. Waktu itu judi marak ya, namanya togel ada di mana-mana. Luar biasa. Bukan togel saja, rolet pun luar biasa.
Sehingga saya bilang waktu itu sama Pak Kapolri, kalau seandainya Saudara Kapolri dalam waktu seminggu tidak bisa menumpas judi-judi itu, mulai judi yang paling besar sampai yang paling bawah ke rakyat, tolong lebih baik Anda berhenti jadi Kapolri. Itu saya katakan. Ya karena memang saya benar untuk rakyat kan. Ya. Alhamdulillah didengarkan gitu lah. Sehingga judi diberantas habis, apalagi setelah Pak Dai, Pak Tanto yang memang tidak suka judi. Waktu itu Komisi 3 ya? Komisi 3 waktu itu. Iya. Nah, disitulah gejolak. Kemudian Pak Hamid Awaludin dan lain sebagainya dan lain sebagainya ya toh. Iya. Lah, mungkin saya ini kalau pemerintah salah ya saya ingatkan. Sebagian dari DPP Partai Demokrat mungkin yang tidak sah itu, menurut saya, itu mungkin menilai, wah ini partainya pemerintah kok gak pro pemerintah. Loh, walaupun partainya pemerintah menurut hati nurani saya, itu yang benar ya harus dibenarkan. Jangan yang salah harus didukung. Pemerintah pun juga mempunyai hal-hal yang salah, yang harus dibenarkan dong. Jadi boleh disebut karena terlalu tajam mengkritisi pemerintah. Ya mungkin begitulah. Saya diganti-ganti lah. Saya lihat di catatan banyak berpindah-pindah Ya. dari komisi ke komisi. Ya, jadi dari bahkan komisi, bisa memecahkan rekor. Berapa kali pindah komisi? jadi saya Pak setelah Fauzi? dari komisi 3, Parno, saya ini dipindah tanpa sepengetahuan saya. Iya. Tahu-tahu dipindah begitu aja di komisi 5. Saya di komisi 5 kira-kira ya 12 hari. Belum atau- saatnya mestinya. Saya nggak ada ilmu yang di situ saya. Saya ilmu saya di hukum kan. Iya, karena Jadi latar ada di belakang situ sebagai sarjana hukum. Ya, jadi di situ. Nah, sehingga saya di komisi 5 ini awam kan. Saya tahu ada laporan masyarakat. Ya. Jawa Timur yang notabene jalan tol itu tidak sesuai dengan aturan. Antara lain membidangi apa ya? Ya komisi 5. PU, Oh iya. kemudian Perhubungan, infrastruktur perhubungan dan lain sebagainya. Itu komisi 5. Ya. Karena rakyat tuh bilang, gimana Pak Fauzi? Tolonglah dibenarkan tuh Menteri PU. Kenapa? Ini bikin tol ngawur, tidak sesuai dengan prosedur. Jadi ini dia jalan tol setengah meter sudah rumah rakyat. Lah kalau ini jatuh kan Iya, iya. mati semua di Iya, situ. iya. Saya bilang sama waktu itu raker dengan Menteri, Iya, iya. Saudara Menteri PU, Anda itu gimana sih? Anda itu punya aturan akan membuat tol. Jadi ada ke sini 10 meter, ke sini 10 meter, agar supaya tidak Iya. seperti Tapi di walaupun di komisi yang bukan bidangnya secara teknis, tetapi begitu mewakili rakyat, Rakyat ada ada keluhan laporan. rakyat, nah itu kritik lagi, langsung. tajam lagi. Saya bilang, Oh, kenapa Anda kok merugikan rakyat? Ini rakyat kasihan. 1 meter tidak ada artinya sebelah jalan tol. Oke, Kalau itu kena mobil mati semua. Tolong saudara, saya bilang gitu. Kalau memang Anda itu gak becus ngurusi Menteri PU, ya besok berhenti dong. dan jelas bukan setelah ada jalan tol lalu rumah dibangun dekat situ kan? Enggak, dong. bukan. Ini rumah lama. Iya, rumah lama. Jadi kalau memang gak becus ngurusi PU, berhenti saja Pak sampean sebagai menteri. Dapat 2 hari. Kata-katanya seperti itu. Iya, dapat 3 hari dipindah lagi saya ke Komisi 2. Komisi Waduh, Komisi 2 mau ngurusi pemerintahan kan? Juga begitu. Apalagi Terus, singkatnya apalagi yang dikritisi di Komisi 2? mengenai pertanahan, katanya reforma bikin sertifikat cukup 2 bulan selesai, biayanya 50.000 dan lain sebagainya. Nyatanya bertahun-tahun. Nggak ada cerita itu kan reforma di BPN. Jadi begitu Saya raker kritisi. dengan ketua BPN. Saya kritisi. Setelah saya kritisi, mungkin laporan ke fraksi atau bagaimana, sehingga tahu-tahu saya dipindah sekarang ke Komisi 6. Sekarang ini Komisi 6 ya. Komisi 6 ngurusi BUMN. Belum teriak-teriak ke BUMN. Belum karena belum. beberapa kali Iya. sidang diundur-undur terus. Menterinya nggak ada lah segala macam. Sebetulnya banyak juga ini Menteri BUMN perlu dikritisi. Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan yang dagang sayur dan lain sebagainya ini kok tidak mampu menghidupi dirinya rakyat ini kan begitu Pak. Sampai sekarang saya belum masuk pun kosong. Nah itu saya di Komisi 6 sekarang. Jadi sebetulnya dikenal galak, jadi macan Senayan bukan hanya sekedar supaya cari popularitas ya, tapi memang mereka lah yang menyebut saya begitu, tapi buat saya adalah kebenaran untuk rakyat.